Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurrohmah dari Akuntansi 5B, NIM 18031010176, Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan memberikan penjelasan dan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa ada akuntansi syariah? Karena akuntansi syariah sangat bermanfaat untuk kehidupan yang akan datang, ataupun bank yang akan menghitung tentang basis yang berprinsip tentang akuntansi syariah. Antara lain, yang pertama, kebutuhan yang diakibatkan semakin berkembangnya transaksi keuangan berbasis syariah. Yang kedua, kebutuhan akuntabilitas yang berbasis prinsip syariah. Yang ketiga, kebangkitan kaum muslim, khususnya kaum terpelajar yang merasakan kekurangan sistem kapasitas barat. Yang keempat, atau yang terakhir, kebutuhan terhadap pencatatan pertanggungjawaban serta pengawasan pada harta umat ataupun kekayaan milik umat, yaitu wakaf. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Dalam akuntansi konvensional, harta dibagi menjadi dua, yaitu harta lancar dan harta tetap. Sedangkan akuntansi syariah dibagi menjadi harta uang dan harta berupa barang, yang kemudian akan dibagi lagi menjadi harta dagang dan harta milik. Akuntansi konvensional senantiasa menerapkan prinsip ketelitian dan pencadangan yang berlebihan atas kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan yang bisa menjadi laba untuk akuntansi konvensional tersendiri. Sedangkan akuntansi syariah juga menerapkan sistem yang sama, tetapi dia tidak berlebihan dan selalu memperhatikan akan adanya laba yang masih mungkin terjadi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1983 bersamaan dengan adanya deregulasi perbankan, di mana pemerintah Indonesia berencana untuk menerapkan sistem bagi hasil untuk menerapkan atau untuk pengkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Dan kemudian di tahun 1980 muncul sejumlah inisiatif pendirian Bank Islam di Indonesia melalui diskusi-diskusi bertema Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Di tahun 1988 sudah lebih banyak bermunculan bank konvensional dan beberapa di antaranya untuk usaha perbankan yang bersifat daerah berasas syariah. Perkembangan juga terlihat semakin masif di tahun 1990 dengan ditandainya Majelis Ulama Indonesia yang membentuk kerja kelompok untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Sebagai hasil kerja, kelompok kerja tersebut adalah berdiri Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia yang resmi berdiri pada November 1991. Sayangnya, keberadaan Bank Syariah saat itu belum mendapatkan perhatian jajaran perbankan nasional. Hal itu terkait pada landasan hukum operasional atau operasi perbankan yang memakai sistem syariah yang mengacu pada undang-undang sebagai berikut. Bank dengan sistem bagi hasil pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tanpa rincian landasan hukum syariah dan jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Kemudian, undang-undang tersebut disempurnakan pada tahun 1998 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Hasilnya pun undang-undang tersebut mendapatkan sambutan positif melalui berdirinya beberapa bank Islam seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, dan lain-lainnya. Sejak saat itu muncullah sejumlah pengesahan produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan mendukung aktivitas pasar keuangan syariah.
Di antaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Tidak hanya itu, perbankan syariah sendiri sejak tahun 2013 untuk fungsi pengaturan dan pengawasan, perbankan syariah sudah berpindah dan Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Kondisi itu tentu membuat pengesahan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.